Oke, ini udah Ini kita rekam ya. Ini kita udah rekam. Ini misalnya kalau ya memang kunci mainnya di kunci F ya. kalau aku paling suka kumainkan di E sih bang, karena kan rata-rata biasanya Tetap di karena kan meja. kebutuhan penyanyi ya. Misalnya ini lagunya Allah sanggup melakukan segala perkara. Sunana, na 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 tidak berubah alasan. Harusnya ini mainnya di D sih. Bahkan bisa diturunkan lagi ke C. Nah, jadi kalau ketemu lagu ini paling berarti kan kita harus main jarinya itu tuti-tutinya itu di apa namanya? Tuti-tutinya itu wajib di chord yang kemungkinan ini bisa dibawa di lagu di chord ini gitu loh. Jangan mau coba-coba di kunci F tapi toh pada akhirnya tidak dipakai F-nya gitu loh. Ngerti nggak Mas ya? Nah, ini Ngerti aslinya sih bang, di tapi D. Nah, ini aslinya di D kalau oh iya cewek ya, ya. Nah, jadi benar. lebih bagus perdalam jari-jarinya, muscle memorinya di chord-chord yang memang lagunya itu gak jauh-jauh di chord. Dua chord biasanya. Toleransi chordnya itu hanya paling satu atau dua. Misalnya kalau Sidney Mohede rata-rata bisa turun dua karena dia ngambilnya tinggi. Misalnya dia Oh iya, lagunya iya. kunci A, kita bisa ngambilnya kunci F atau kunci G. Nah di ayat daerah itu. Nah, atau tiga kunci bisa kunci aslinya turun satu atau turun dua. Udah gitu doang. Jangan main di C. Di C berarti penyanyinya yang harus belajar. Iya itu ya maksudnya ya. Nanti abang rekam tapi mungkin nggak cepet ya. Ini abang kasih ke apa? Boleh nanti ditonton-tonton di YouTube ya. Abang kirim di YouTube karena nggak bisa kirim di WA ini yang berapa jam ini kan gitu ya. Oh iya, lama nanti. Nah, lama nanti iya seperti itu. Ya oke. Nah jadi kita coba ya. Ini misalnya di D. Yang pertama intronya D. Yang begini. Nah ini kan melodinya doang. Lebih bagus pakai oktav. Oh, oh ini karena kalau satu dia bisa di slide. Karena nggak bisa satu, tapi kan sebenarnya kan voice-nya ada ya. Kita bisa pakai voice brush, jadi kita nggak perlu oktav. Kalau brush itu kan kalau sekali tekan kan cadas ya. Ah boleh pakai satu aja. Nah pada saat jatuh chord terakhir itu chordnya chord 5 ya, masuk. Nah misalnya seperti itu. Nanti bisa diulang. Kita coba dengan perlahan-lahannya, dengan sinkop, dengan sliding juga. Nah, paling enak itu pakai kunci 5/4. Nah 5 ini kan sebenarnya gini. 5 1 5 5 berarti kan nih 5 1 5, berarti ambilnya dari sini. Nah
digantung dia. Apa yang nah ini kau pakainya chord mayor 7. Ya dapat dapat. Nah, dia mainnya di 5 minor ya. Na 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 na. Na na na. Na na na. Na na na. Pakai kebanyakan pakai G sus 4 terus ya 5-nya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, enak ini. Itu singkatnya ya. Oke, jadi ini abang mainkan full ya, coba ya. Boleh boleh boleh. Na 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 na. Oke, itu interval. Aku pakai sustain nggak sih? Hah? Sustain. Tapi perhatikanlah nanti di sini ada sustain bunyi tekan-tekan atau tidak ya. Nanti diperhatikan karena memang pada saat kita masih lepas, ya jangan dilepas sustainnya. Tapi kalau misalnya kita udah mau tekan berikutnya, chord berikutnya, udah lepas langsung gercep sih itu, lepas langsung barengan lagi. Karena kayak jadi mau ini naik langsung redung gini, jadi kayak enak jadinya dengarnya. Iya, nggak berisik, nggak bercampur dengan voice yang sebelumnya gitu, tone sebelumnya. Nah itu untuk intro tadi udah, lirik 1 udah. Nah sekarang ref coba. Kan awalnya tap tap. Nah ini ada versi main pelan aja, main aman. Kenapa main aman? Karena udah ada gitar. Gitar yang ngejreng jazz, paling tajamin aja, main filler kalau yang gitu. Dala sanggup melakukan. Aduh ini udah biasa aja deh. Sanggup melakukan segala perkara. Oh enak ya. Ini chord passing chord musik-musik Korea, lagu-lagu Korea. Kalau dimelodikan dia gini. Seperti itu. Back to topic. Aku butuh temponya. Oke, boleh ya. Alasanmu melakukan segala perkara. Nah, ini yang versi keduanya. Misalnya kan jangan monoton ya. Alasan. Suara Tio Tabang jereng kali ya, jadi kayak enak dengarnya juga. Oh iya, karena ada sound card ini semua. Dan memang keyboardnya ya memang PSRS sih. Jadi abang ada 2 keyboard di rumah masalahnya. Satu yang bisa dibawa kemana-mana, satu
untuk ngajar. Karena kalau ngajar tuh nggak boleh dilepas-lepas, nanti lama-lama rusak dia. Jadi yang di belakang ini satu lagi ada keyboard. Nah ini yang abang sering pakai di MDP sebenarnya. Artinya ini udah studio sebenarnya. Satu lagi ada lagi mixernya khusus. Makanya nanti kalau di MDP itu jernih ya. Iya. Kalau ini nantilah hari Jumat abang ini. Ini hari Kamis. Wah besok besok orang abang MDP. Ikutlah. Ya ikutlah. Gimana Anu lah, gas. kualitas audionya gimana? Nanti kasih komentar atau bisa direkam juga ya. Gimana kualitasnya? Hmm. Nah ini abang ulang ya. Alasan Bentar. alasan oke alasan Dapat ya. Pantas aku bertanya-tanya dari semalam, kenapa aku main press nggak enak? Ternyata aku hidupkan sustainku dalam ya keyboard. iyalah tekan terus sustain stres kita. Kalau di press tuh nggak boleh. Kalau boleh minimalisir pakai sustain. Karena dia cepat pergantian chordnya. Jadi kita nggak terlalu butuh Iya. piano yang lambat. Piano yang misalnya pergantian chordnya karena cepat. Jadi kita nggak butuh sustain pianonya itu suaranya itu nggak perlu lama gitu. Makanya kelihatan kenapa aku nggak enak. Kok seharusnya ada benar temponya kok masih ada yang kurang. Ternyata Iya. Karena itu. fokusnya udah ke jari. Nah kalau udah kebiasaan, ini kadang-kadang latah ini udah latah. Iya, jadi kalau ditanya gimana tadi ya? Nah, ini abang lagi coba mengurai. Mengurai gimana mendeskripsikannya ya, menjelaskannya. Karena udah terbiasa. Karena susah kan bang. Awalnya susah sih. Kak, Betul, betul. jujur kan bang. Iya Abang kan. harus aku itu pedal ini dibilang tuh gampang tapi sebenarnya sulit sebenarnya. Karena fokus Iya. kita sudah 100% di ya puji Tuhan kalau kita ada feeling ya. Kalau nggak feeling ada chord lagi kita lihat kiri kanan harus jangan ada salah. Singkopnya lagi, ketukannya lagi harus benar. Nah, dari semua itu udah ngabisin 100% fokus. Tinggal sisanya Pernah, di kaki. Ah, udahlah tekan aja pernah lah sih. udah tenang aja lah pun. Ah, terakhir berisik. Iya. Itu sih Pernah kalau gue dengar abang. Pernah gue dengar abang masa bentar kan sustain abang bang tinggal sebelah kanan. Mana-mana ganti chord. masalahnya itu berapa kali loh kejadian itu karena sustainnya bermasalah. Kan kalau misalnya bermasalah sustain abang itu pasti abang rasa, kok sustainnya kok aku nggak ada tekannya kok berisik ya. Itu cepat banget abang identifikasinya. Nah pada saat ganti ini udah bermasalah ininya, udah bermasalah sustainnya, waduh udah terganggu abang pasti main gitu. Karena abang harus switch lagi kan, di bawahnya kan ada tinggal ganti-ganti kan, switch. Di rumah ada sustain nggak? Di apa sih gue sering make? Di apa yang di kisaran. Oh, Makanya kadang udah agak sedikit sinkron sih bang. Aku bilang masih 50 lah. kalau nggak Karena gini untuk aja. temponya udah bisa ngikuti sesuai tangan. Kalau abang kan ada sustain di sini, maksudnya ini abang kan memang abang stok Oh, sustain nggak ada. sih. Ini nggak bisa bang pakai sustain. Kenapa? Nggak ada lencoannya. Oh, iya. Itu masalahnya. Udah Itu kutai masalahnya kemarin ternyata. ya, makanya nggak jadi-jadi beli sustain ya. Ah, Iya, nggak ada. Jadi aku pun nanti belinya untuk apa? iya juga gitu. Iya juga ya, nggak ada ya. Memang udah dilihat di situ nggak ada ya. Ada kosong, kosong. Hmm, Karena udah lama sih bang. Wajar aja sih. Pas aku SMP kelas SMP. satu Oh, dua iya iya ribu iya. tiga belas 2014 gitulah. Oh,
begitu pula ya. Iya 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 iya. Karena yang ini iyalah yang mah paling ini ya, paling lama ya. Tapi Hmm. gak apa-apa deh. Tapi jago pun kita latihan-latihan chord. Kalau nggak belajar dari sustain, udahlah. Abang pun bingung lah ya. Karena itu harga mati memang wajib bisa sustain. Kalau main di pros nanti kesusahan. Kalau puji Tuhannya kan Prince nggak kalah dari sustain. Ya, bukan. Maksudnya press itu penting sustain juga. Tapi hanya bentar aja. Nah, bentar itulah yang sulit. Kan abang sering Tapi pakai alasan. ada bang musisi yang ini loh di gereja juga katanya jangan pakai sustain kalau lagi praise Ah, maupun itu jangan. itu sebenarnya abang pun setuju karena kalau kita ngomong ke orang awam kita bilang nanti pakai sustain tapi sikit-sikit bingung dia. Tapi kalau kami sendiri kami pakai tapi itu sedikit banget. Alasan Oh itu kayak mana bang? kadang-kadang kita ada sinkop yang panjang kan. Nah harus dipakai jadi nggak bisa pukul rata bahwa kalau press itu nggak boleh pakai sustain enggak. Tapi kalau orang awam kita ngomong pasti ngomongnya begitu. Abang juga setuju. Tapi kalau ditanya orang yang udah eksplor udah bisa-bisa sedikit lah ya. Nah kita pasti ngomong itu ngerti dia gitu. Oh iya ada momen-momen kita pakai sustain. Oke yang gini kan alasan abang pakai. Udah masuk ke kunci aja nih. Kasih Oke. alasan. Kasih alasan. Mana? Oh, kira. Tapi udah mulai dapat. Tapi lebih bagus belajarnya itu jangan langsung cepat ya. Apa? Belajarnya itu jangan langsung cepat, lambat aja. Oh, yang berjalan itu yang pakai sustain ya, Bang. Oh, iya ya. Oh, that's right. Seperti itu. Nah, iya betul. Oke, seperti itu kira-kira. Oh, banyak belajar sih aku. Nah, dipelajari di rumah. Misalnya kita fullkan deh ya. Kita ini abang sambil main aja deh.
Download aplikasi Seperti GoPay, itu selalu ada harga murah buat pulsa dan paket data. Tadi jaringan udah sempat bermasalah ya? Iya, Oke. tapi kayaknya tantangannya berat sih. Karena aku nengok apa kuncinya ternyata di drumnya. Iya, memang betul. Ketukan itu kita bisa bermain-main ketika kita tahu drumnya di mana. Kalau kita belum bisa apa namanya? Belum bisa kita ikuti ketukannya, sinkopnya, jangan bermain-main seperti itu. Kenapa? Karena kita membuat jadi berantakan.